Mungkin enggak, aku nggak tahu nih, entah dangdut atau dangdut koplo atau dangdut yang lain, atau setidaknya minimal musik Indonesia itu bisa go internasional. Karena setahu saya lagu K-pop itu ditulis dalam bahasa hampir skripsi gitu, terus aku memutuskan untuk bikin band sendiri. Itu juga karena patah hati dan skripsi, terus akhirnya tidak menyelesaikan kedua-duanya, malah cari yang lain kan, kita cari pelariannya. Okay. Ya, bertemu kembali bersama saya Hendra Tri Ardianto. Kita akan berbincang-bincang tentang banyak sekali hal yang keren, ide-ide gagasan inspiratif, cerita-cerita menarik. Karena kebetulan hari ini saya kedatangan seorang tamu. Sebenarnya tidak kedatangan, saya yang jauh-jauh dari Semarang datang ke Jogja untuk menemui teman karib saya, teman angkatan, pernah menjadi lawan politik saya. Dia adalah seorang musisi, ya kira-kira dia nyaris saja terkenal gitu, yang ternyata akhirnya hari ini karir bermusik dia belokkan sedikit ke menjadi seorang dosen. Dia adalah dosen Departemen Bahasa, Seni dan Manajemen Budaya di Universitas Gadjah Mada. Tapi karir bermusiknya masih ada hingga saat ini. Dia masih bergulat di dunia seni dan budaya. Siapa dia? Dia adalah Irfan Rizky Derajat. Halo Mas Irfan, apa kabar? Baik, Mas Hendra. Jadi Irfan Derajat ini adalah teman saya ya, teman dekat. Kami satu kelas, satu angkatan selama. Kamu kuliah berapa tahun ya? Saya aku 6 tahun. 6 tahun, aku 5 tahun ya. Dekat lah. Jadi setahu saya dulu saat kuliah Mas Irfan ini adalah artis ya. Saya ingat semester, saya lupa, mungkin kemungkinan semester 6 saya beli album dalam bentuk CD. Saya beli langsung dari penyanyinya dan kita mutar, bisa diputar, dan bayangkan itu kita sudah dengerin album musiknya. Itu berapa lagu ya waktu itu ya? Sekitar 9. Wow, 9 lagu. Ya, Mas Irfan ini dulu adalah mantan calon artis, kira-kira gitu. Nyaris terkenal. Karena manggungnya udah banyak banget di Jogja. Oke, tapi biar ini kan penonton saya ini kan kira-kira mahasiswa ilmu pemerintahan, bisa jadi di kampus saya, di kampusmu atau di mana-mana, tapi kira-kira usia mahasiswa. Sebelum jauh-jauh ngobrol yang serius, pengen tahu nih latar belakang backgroundmu itu gimana sih? Kamu lahir di mana? Sio apa atau apa gitu? Ya, aku lahir di Purwokerto. Lahir Purwokerto? Ya, besar di Purwokerto. Tahun berapa, tanggal berapa? 22 Oktober 1988. Menghabiskan masa kecil dan sampai SMA itu di Purwokerto. Setelah itu pergi kuliah ke Yogyakarta. Oke. Tahun 2006 kuliah. Iya, sama. Angkatan kita. Sampai hari ini saya masih di Jogja. masih di UGM ya. Kalau saya kan sudah di Undip. Masa kecil lama di Purwokerto. Pertanyaan saya pertama adalah, kamu itu saya kenal sebagai musisi sejak kuliah. Pertanyaannya, kapan sih belajar musik? Atau gimana sih histori musik kamu itu waktu kamu kecil? Ya. Aku ini ya. Kalau musik itu waktu kecil aku tidak pernah mendengarkan lagu anak-anak. Nggak pernah dengarkan? Nggak pernah mendengarkan. Jadi Potong Bebek Angsa itu? Ya, itu pelajaran-pelajaran di sekolah ya. Bukan sebagai konsumsi hiburan gitu. Karena kalau konsumsi hiburan di rumah itu ikut bapak. Jadi bapak dengerin lagunya apa, saya ikut mendengarkan itu. Apa konsumsi bapak? Iwan Fals. Okay. Iwan Fals dari yang dia solo sampai Suami, Kantata gitu ya, terus Ebit GAD, terus ya Queen dan segala macam yang disukai bapak waktu itu gitu. Jadi waktu kecil saya mendengarkan lagunya Iwan Fals. Kakak saya itu juga kalau nangis itu dinyanyikan lagu Iwan Fals itu. Nangisnya itu pakai Iwan Fals? Iya, nangis itu misalnya. Bukan Nina Bobo itu? Enggak, dinyanyiin pakai lagunya Iwan Fals yang Mata Dewa itu. Itu jadi ya saya dan kakak saya tumbuh dengan Berapa bersaudara sih?
dua bersaudara. Dua aku bersaudara. anak terakhir. Aku punya kakak satu. Laki-laki semua. Ya. Dan ketika SMP konsumsinya dari televisi musik. Ada MTV waktu itu. Ada apa acara-acara musik di RCTI gitu ya. Nah, itu mulai menyukai musik-musik yang berbeda dengan yang disukai bapak. Oke, apa itu? Ya, waktu itu zaman alternatif ya, dari Amerika, dari Inggris gitu. Ada Radiohead, ada Nirvana, macam-macam. Ada juga dari Indonesia kayak Dewa 19, Padi gitu. Nah, waktu SMP aku tumbuh mendengarkan musik itu. Waktu SMA memberanikan diri untuk belajar gitar sama teman, belajar main gitar. Oh, berarti belajar gitar malah SMA ya? SMA belajar main gitar, nggak pernah punya gitar sendiri. Nggak pernah punya gitar sendiri. Karena meskipun bapakku adalah seorang yang menyukai musik, mendengarkan, tapi dia tidak mendorong anaknya untuk bermain musik. Jadi nggak pernah dibelikan alat musik. Ya itu. Dan punya gitar pertama itu kuliah. Oh. Punya gitar pertama, punya gitar sendiri. SMA ngeband nggak? SMA ngeband. Main drum dulu, gaya-gayaan. Oh. Main drum. Bukan main gitar. Main drum karena gitar belum bisa apa karena lebih suka drum? Kayaknya waktu itu ada teman yang main gitarnya lebih bagus, jadi dia jadi gitaris tentu saja. Oke, betul. Ya, jadi akhirnya milih untuk belajar main drum, terus kita nyoba ngeband. SMP main band, SMA main band, sampai kuliah malah bikin band yang saya bikin sendiri. Awalnya diajak dan sempat bergabung gitu, tapi akhirnya ketika bikin band sendiri itu justru malah kuliah udah lagi skripsi gitu. Hampir skripsi gitu, terus aku memutuskan untuk bikin band sendiri. Itu juga karena patah hati dan skripsi, terus akhirnya tidak menyelesaikan kedua-duanya, malah cari yang lain kan, kita cari pelariannya. Ngeband. Ya, aku ingat kamu ngeband bareng ya teman-teman yang aku familiar karena hampir semuanya visip ya. Ada yang nggak visip ya? Ada. Ada gitarisnya Damar, anak sosiologi. Terus 2007. Tapi gonta-ganti juga sih aku lihat. Drummernya si Agung, anak sosiologi. Agung, anak sosiologi. Ya. Terus basisnya Diko, anak IP 2008. Oh, Diko 2008. Terus ada keyboardis keyboardisnya itu dari ISI. Oh, cewek itu? Cewek itu pacarnya kakakku, jadi ya deket semua memang. Pacarnya kakakmu? Dan sekarang jadi istrinya. Oh. Jadi itu kakak iparku. Oh, berarti kamu kalau ngeband ini sama kakak ipar? Kakak ipar, iya. Oke, menarik. Oh ya, aku pengen tahu. Kalau aku dengerin lagumu ini sekilas, dulu, ini jelas bukan lagu-lagu pop yang ini, kayak lebih dekat ke lagu indie. Sebenarnya genrenya apa sih lagumu ini? Apa? Genre. Oh. Apa alirannya itu? Karena saya mendengar ada beberapa lagu yang kayak baca puisi baca cerpen, kayak ngobrol. Kayak gitu. Genrenya apa? Genrenya sebetulnya pop aja, pop, tapi banyak pengaruh musik balada sama musik folk. Ya, pengaruhnya itu misalkan band atau apa? Pengaruhnya musisi apa sih? Pengaruhnya ya ketika memaksakan diri untuk menulis lagu. Pada saat aku SMP kan aku tadi cerita bahwa aku berusaha untuk menyukai apa yang disukai bapakku. Pokoknya tidak menyukai apa yang disukai bapakku. Nah, justru ketika aku berusaha menulis laguku sendiri, itu justru yang muncul ada ingatan-ingatan masa kecil itu. Jadi miripnya ya mirip Iwan Fals, balik ke EB, jadi betul. Ingatnya ke apa yang waktu kecil didengerin. Betul, iya. Jadi malah larinya, ada nuansa Iwan Fals karena memang di beberapa lagumu itu. Iya. Memang waktu itu kayak nggak sadar. Oh iya, pengennya keluar dari bayang-bayang ayah, pengen bayang-bayang ayah, bapak, tapi malah baliknya setelah jadi, lu kok baru nyadar. Iya, baliknya ke sana gitu. Oh iya. Jadinya ya mungkin nggak alam bawah sadarnya udah nempel gitu. Jadinya aku kenal kamu bukan band yang cover ya. Iya. Tapi bikin album sendiri, manggung di banyak tempat, lagunya sendiri. Pertanyaanku, itu lagu-lagu siapa yang menciptakan
Dan jika mungkin bisa nggak sih diceritakan proses kreatif nulis lagu kemudian dijadikan musik itu gimana sih? Waktu itu karena awal memulai ngeband itu aku sendiri dan aku minta tolong sama mbakku itu. Mbak Ipar. Mbak Iparku. Jadi awalnya memang berdua. Aku nulis liriknya sama genjreng-genjrengan gitarnya. Terus aku pikir kayaknya kalau nyari pemain lain agak sulit. Jadi akhirnya kami berdua dulu. Jadi kami garap berdua. Tapi seterusnya ya akhirnya ketika Damar aku ajak gitu karena ya deket juga kita waktu itu ada di Literati ya sempat perpus kolektif teman-teman itu kan kita sempat bikin gitu. Nongkrong bareng di sana ya akhirnya Damar aku ajak terus akhirnya Damar ikut membantu mengaransemen musiknya gitu dan nambah Agung nambah Diko. Agung terakhir ya, Diko dulu terus baru Agung gitu. Terakhir akhirnya jadi band yang utuh yang ada drummernya, ada drum. Awalnya itu cuma gitar sama piano waktu itu. Ya waktu proses kreatifnya itu sampai sekarang masih bertahan. Aku nulis liriknya sama bangunan dasar lagunya gitu. Genjrengannya lah, nada-nadanya itu aku. Setelah itu teman-teman boleh ngerombak macam-macamnya. Mau diisi apa, mau diubah akordnya, mau di berak-abrik terserah teman-teman gitu. Jadi prosesnya selalu seperti itu. Jadi yang nulis lirik rata-rata kamu? Hampir semua aku. Oh, hampir semuanya ya. Nah, ini menarik. Kalau yang nulis lirik kamu, ini ada sesuatu yang menarik karena kalau dicermati lagu-lagumu ini liriknya ini paling banyak adalah lirik-lirik yang grantes, sedih, kelam, bahkan aku berani mengatakan ya. Kamu ngerokok ya? Yoi, gak apa-apa. Bahkan aku berani mengatakan a lot of broken heart yang disandang oleh Didi Kempot itu kan mungkin 3 tahun 4 tahun belakang ya. Kayaknya loh ya. Lagu-lagumu itu semuanya isinya patah hati dan itu sudah aku dengarkan di tahun-tahun 2010. Kayaknya kalau seandainya kamu terkenal kayaknya Lot of Broken Heart itu kamu. Pertanyaanku adalah kenapa lirik-liriknya kok banyak banget soal patah hati? Oh, menceritakan apa sih lirik-lirik yang kamu sampaikan ini? Iya. Kalau memang dari awal ya tadi sempat aku singgung, aku punya ketertarikan sama lagu-lagu sedih, lagu-lagu patah hati. Kenapa? Aku juga bingung. Loh, aku juga bingung ya. Nggak tahu tapi pokoknya aku tertarik. Tapi kan cara kita menikmati musik kan kayak seneng, enak gitu. Jadi alasan lain ini. Nah kebetulan juga waktu itu terdorong untuk bikin band sendiri, nulis lagu sendiri itu ya pas patah hati. Jadinya masa itu masa pelampiasan, pelampiasan dari patah hati. Dan karena memang menyukai lagu-lagu patah hati, jadinya aku olah itu menjadi lagu-lagu. Akhirnya kebablasan dan kalau karena aku juga baca analisis musik, kritik musik, aku suka baca itu, aku juga melihat posisi lagu pop atau lagu patah hati itu seringkali dianggap rendah. Oh iya kah? Iya, kayak Remi Silandup pernah menulis soal lagu-lagu patah hati yang soal mengapa, kebebalan sang mengapa. Atau misalnya di kalangan musik-musik yang maco atau musik-musik yang indie itu lagu cinta kan dianggap cengeng. Lagu cengeng itu ngapain sih? Kayak nggak ada pembicaraan lain gitu. ERK juga ngomongin lagu cinta melulu gitu. Kita mendayu-dayu gitu. Nah, posisi lagu cinta ini menurutku Efek Rumah Kaca ya? Iya, Efek Rumah Kaca itu juga punya lagu yang mengkritik lagu cinta. Nah, menurutku lagu cinta sebagai subjek ini kok kayak dibuang-buang, dipinggirkan oleh kritikus dan orang-orang indie. Kadang-kadang juga banyak orang yang nggak suka, tapi dia paling banyak dikonsumsi orang. Dia sangat populer. Dia sangat populer, mainstream, tapi di kalangan kritikus musik mendapat penilaian yang dalam tanda petik. Atau bahasa lain gini, tidak semua novel bestseller itu
aman di mata kritikus sastra. Persis. Nah, dalam konteksmu musik ya. Musik soal lagu cengeng itu banyak dikritik, banyak dicibir. Apa sih ini? Padahal, nah kamu ingin mengangkatnya. Aku kayak punya tantangan. Bisa nggak kita terpanggil bikin, untuk bisa nggak kita bikin lagu cinta, patah hati, yang bagus di mata kritikus? Ya. Gimana caranya? Oke, I see. Jadi maknanya deep, punya sense apapun yang ingin kamu sampaikan, tapi dengan cara yang tidak mainstream. Ya. Nah. Jadi temanya mainstream, tapi lagu cinta tuh punya kemungkinan untuk jadi politis nggak? Malah itu lebih berat lagi ini. Gimana itu? Ya apa namanya? Ya ketika baca-baca itu kan kemudian sebetulnya kan kita bisa memainkan tema atau cerita, kita bisa menambahkan beban-beban tertentu atau nilai-nilai tertentu pada satu medium gitulah. Nah aku kepengen, akhirnya aku karena sekolah di ilmu politik juga ya, aku pengen menantang diriku, bisa nggak ngomongin ada aspek politiknya dalam lagu cinta. Ya kita terus baca apa ya, personal is politik gitu. Menurutku apakah nggak ada relasi yang politis dalam hubungan percintaan? Tentu ada. Nah gitu-gitu. Nah aku kemudian menggali itu. Tubuh aja ini adalah represent dari politik. Persis gitu loh. Jadi artinya aku mendorong diriku untuk pakai cara tutur yang personal, lagu cinta, patah hati, tapi kita ngomongin hal yang lebih besar di sana. Untuk memudahkan para pemirsa, saya sarankan nanti dengerin lagunya bandnya Mas Irfan, bisa dicari di YouTube atau di SoundCloud, judulnya Mei. Itu menarik sekali. Nah, obrolannya tentang Mei kita tanyain. Aku ingat lagu yang paling ini keren menurutku dan itu sangat sense adalah Mei. Bisa ceritain nggak Mei itu? Ya, lagu Mei. Ya, Mei itu aku aku kepengen ngomongin kasus 98. Ya, kasus 98. Kasus 98 kita tahu banyak ada perempuan yang jadi korban kekerasan. Perempuan Tionghoa. Ya, banyak itu diperkosa, banyak yang macam-macam. Dan aku juga mengkonsumsi ada cerita-cerita horor yang berkembang dari kejadian-kejadian itu. Iya, banyak. Para penyintas baru menceritakan itu mengerikan. Ya, itu mengerikan ya. Kemudian aku ingin membicarakan hal itu. Lalu cara pandangnya aku tarik menjadi cara tuturnya yang patah hati tadi itu. Ya. Aku bayangkan aku adalah seorang kekasih dari perempuan Tionghoa yang misalnya mengalami kekerasan di 98 itu. Lalu perempuan itu meninggal dan aku lewat laguku menyampaikan kekangenanku. Wah. Nah, kalau misalnya ada cerita-cerita soal ada hantu di kompleks pertokoan sempat terlihat badannya gosong dan segala macam, itu aku masukkan. Jadi dalam lirik ya aku menyusun ceritanya, aku adalah kekasih dari seorang yang korban itu. Lalu aku mendengar selentingan katanya kemarin ada kemunculan seorang hantu perempuan di sana. Lalu aku bertanya, kalau aku pernah dengar orang ketemu hantu perempuan Tionghoa di sana, kenapa bukan aku yang kamu datangi? Iya. Ya, jadi aku ingin membicarakan itu dengan sudut pandang yang personal. Iya. Ini menarik sekali, ini lagu Mei ini menarik sekali, karena kalau teman-teman dengar nggak ngira ini tentang Mei 98. Pasti ini cewek namanya Mei. Iya. Sangat cantik dan aku kangen banget. Gitu. Tapi tidak afdol rasanya kalau musisi yang sudah kita hadirkan kayak gini nggak bernyanyi ya. Jadi hari ini kita akan suruh Mas Irfan ini untuk nyanyi lagu Mei. Ya, kita dengerin ya. Lagu Mei dari Irfan Rizky Derajat. Mei, lama tak ku dengar kabar darimu. Apakah kau bahagia di tempatmu yang sekarang, Mei? Kota ini telah berhenti mengingatmu. Orang-orang tak mau peduli
tapi ibumu masih sering memasak menu kesukaanmu. Jika benar kau telah pergi, bolehkah aku meminta kau datang ke dalam mimpiku sekali saja? Ku mohon datanglah, sekedar menyapa. Datanglah, yang belum terucap sekali saja. Mei. Selanjutnya saya mau ngobrolin tentang ini, sisi lain dirimu, yakni peneliti musik. Kalau tadi kan soal kira-kira dimensi musisinya. Aku tahu dirimu itu peneliti musik ya. Bisa apa punya komunitas apa Laras yang ya, Laras. Bisa diceritakan itu komunitas apa? Ya, Laras sendiri itu komunitas peneliti musik. Peneliti musik ya. Ya, peneliti musik. Ini jarang didengar loh ini. Kayaknya di Indonesia ini peneliti musik. Oke. Ya, sebenarnya tarikannya kepada kajian-kajian etnomusikologi. Etnomusikologi. Atau sosiologi musik itulah. Ya, sosiologi musik. Betul. Banyak orang menyebutnya seperti itu. Kalau Laras itu memang itu diinisiasi oleh Mas Rizky Samerbi, Mbak Lani, Frau, lalu Mas Mikel, Raditya, sama aku waktu itu awalnya. Kemudian aku bergabung di mereka mengadakan satu diskusi gitu, terus setelah itu aku baru bergabung. Jadi memang aku bergabung belakangan. Dan sampai sekarang masih kami jalankan. Kami punya website juga, isinya tulisan-tulisan tentang musik, tentang kritik musik, tentang kajian musik, tentang pengalaman mendengarkan musik, tentang macam-macam. Dibuka aja di websitenya nanti. Dan bagi saya sebenarnya posisi Mas Irfan sebagai peneliti musik ini tidak mengejutkan ya. Saya tahu Mas Irfan itu skripsinya itu tentang musik. Kalau nggak salah S2 tentang musik juga. Iya. Iya, betul ya. Bisa dikasih cerita nih. Ini penonton saya ini banyak nih mahasiswa-mahasiswa ilmu pemerintahan dan skripsimu adalah ilmu pemerintahan. Iya. Skripsimu tentang apa? Kenapa kamu ngambil itu dan isinya apa sih? Iya. Skripsiku itu. Mengapa ngambil itu? Waktu itu ya karena aku udah baca penelitian musik gitu ya. Dan waktu itu aku berpikir ngerjain skripsi apa ya? Karena sekolah udah 5 tahun lebih. Jadi harus nulis skripsinya. Aku berpikir aku seneng musik gitu. Dan aku kuliah di ilmu politik, tapi aku untuk mata kuliah tertentu itu lemah sekali di ilmu politik itu, di ilmu pemerintahan itu. Kayak PAD, ngitung PAD gitu nggak ngerti aku sama sekali. Ya, pinter aku lah gitu. Ya pinter kamu lah, itu udah jelas kamu lebih pinter dari aku. Kalau ilmu pemerintahan itu sudah jelas. Ya karena jarang ini ayah lain studi kebijakan, studi gerakan, studi partai politik, pemilu, gerakan sosial. Ini musik. Musik. Satu juga skripsi yang menginspirasiku itu punya Mas Utan. Oh iya, lagu Utan itu Genjer. Ya, betul. Artinya bisa meneliti musik di studi ilmu politik. Ya, Mas Utan itu ini ya, etnohistorinya. Ya. Dan makna wacana politiknya ya. Aku kemudian dari sana kemudian mencoba untuk mengerjakan sendiri. Waktu itu aku lagi dengerin albumnya Sujiwo Tejo. Albumnya Sujiwo Tejo itu bagus-bagus banget. Album 1 sampai 4 atau 5 gitu. Dan aku kepikiran untuk mengkaji aspek kekuasaan dalam musik. Jadi wacana kekuasaan dalam musik. Pinjem pendekatannya Foucault. Michel Foucault. Nah, itu aku pikir dengan meneliti hal yang aku sukai, ya aku akan terbebas dari kerumitan kan. Karena aku suka musik, aku akan memilih tema musik untuk jadi tugas akhirku gitu ya. Akhirnya ya ruwet juga. Ruwet sekali, tapi menyenangkan karena passion. Iya. Yang kedua adalah pembimbing. Pembimbingku waktu itu Mas Hanif.
Mas Hanif. Mas Hasrul Hanif. Saya kira Mas Hanif cukup open dengan discourse. Persis. Dan dia menguasai saya kira. Iya. Nah, masalahnya di mana? Itu justru itu membantu. Oh, membantu. Itu sangat membantu. Oke, malah membantu ya. Justru sangat membantu. Jadi ketika Mas Hanif baca proposalnya, Dia senang. dia merasa tertantang. Ayo Van, kalau berani kita sama-sama belajar, kita dalami Foucault-nya kayak gimana untuk bisa bikin skripsimu lebih baik gitu. Tentang ini ya, musiknya Sujiwo Sutejo. Iya, wacananya. Jadi aku mempersoalkan identitas dan karakter bangsa. Yang wacana itu, wacana identitas dan karakter bangsa yang muncul di musik. Betul. Bukan hanya di lirik, tapi bunyinya juga. Oke. Jadi aku minjem pendekatan musikologi, teman isi aku ajak untuk nggarap yang bagian bunyinya. Ini tuh artinya apa sih? Tapi kan tetap pisau analisanya Foucauldian dan ini politik banget. Iya. Nah disitulah akhirnya ketemu jalannya. Oh ini kayak gini. Ya, menarik ya teman-teman mahasiswa. Jadi studi tentang ilmu pemerintahan ini Mas Irfan ternyata bisa membuktikan dan lulus dan jadi dosen sekarang. Yang nguji Pak Purwo, Pak. Yang nguji Pak Purwo. Killer itu. Killer itu. Mantap. Artinya bisa loh kita studi musik. Jadi kalau teman-teman mau studi musik ini bisa itu. Kalau nggak salah Pak SBY itu banyak albumnya juga. Betul. Nah, itu bisa deskripsi itu kalau mau. Kalau mau. Nanti kalau butuh kontaknya Mas Irfan minta bimbingan, pengen skripsi tentang lagu-lagunya SBY. Ya, nanti saya kasih. Remi nulis itu, presiden bernyanyi itu lagu-lagunya SBY. Oh, udah dimulai Remi Sulado. Saya kira masih bisa deskripsi. Tapi masih bisa. Masih bisa. Karena kan objek riset itu tuh tinggal angle-nya saja. Iya, masih bisa. Oke, menarik sekali. Oke. Lalu kalau yang tesis ini tentang apa? Oh, kalau tesis karena aku tentang dangdut kalau nggak salah. Iya, dangdut. Oh, sebelum masuk ke tesis, aku tuh penasaran. Dangdut itu kayak gimana? Apakah bisa dikatakan dangdut itu musik asli Indonesia? Karena kan aku nggak tahu musik asli. Jelas musik di Indonesia banyak, ada berbagai musik daerah dan sebagainya. Tapi dangdut ini kayaknya cukup menasional lah. Ya. Banyak di banyak tempat orang tahu. Sebenarnya dangdut ini bisa dibilang musik asli Indonesia enggak? Karena misalkan hip hop itu Afro Amerika, jazz juga Amerika, atau reggae Jamaika. Nah kalau dangdut boleh nggak dikatakan itu musik asli Indonesia? Sejarahnya kayak gimana sih? Boleh. Dangdut itu? Dangdut itu kan sebetulnya kemunculannya itu kan campur juga. Oh, sebetulnya ya pertemuan antara langgam iramanya musik Melayu. Kita punya tradisi musik Melayu juga kan. Lalu ada musik gambus. Melayu, gambus. Ada musik India. Tabla ketukannya itu kan dari India. Lalu kemudian dimodifikasi. Ketemu pemusik Indonesia itu memainkannya nggak sama persis. Ada modifikasi sedikit, tambahin unsur-unsur barat, ada gitar listriknya, ada macam-macamnya, cara menyanyinya nggak Melayu amat, nggak Arab amat, nggak India juga, campur, ada unsur Indonesia yang sedikit. Nah itu jadi dangdut. Dan kemudian dia berhasil menjadi musik populer yang termutakhirkan. Artinya dia memang campuran dari mana-mana. Dari India, dari gambus. Tapi dangdut yang kita punya, yang dinyanyikan orang-orang Indonesia itu tidak ditemukan di India, tidak ditemukan di Arab, tidak ditemukan di Melayu. Berbeda dengan musik Melayu yang Melayu aja. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau dianggap bisa nggak itu musik dangdut itu musik Indonesia? Bisa. Karena tapi kalau unsurnya banyak memang. Unsurnya banyak. Tapi yang dangdut yang sekarang kita tahu tidak ada itu di Arab, di India. Ya. Bahkan itu kita di punya. Melayu sendiri ya. Oke. Pertanyaan saya, dangdut itu nama yang muncul sejak kapan? Istilah dangdut ini. Istilah dangdut. Dangdut ini merepresentasikan apa sih istilah ini? Nah, istilah ini kendang kayaknya. Bunyi kendang, onomatope ya. Dang, dut, dang dan dutnya itu. Memang diambil dari bunyinya. Dari bunyinya ya. Kayak tas kresek gitu kan. Itu kan diambil dari bunyinya. Oh, iya. Penamaan benda kresek atas bunyinya gitu. Penamaan onomatope. 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 Ya itu
dangdut itu seperti itu ya. Kemudian istilahnya memang seperti itu. Jadi ya kalau dari awal-awalnya pemainnya itu yang menyebut dirinya ya orkes Melayu, OM. Pantesan ya. Banyak Om Monata, iya, OM itu orkes Melayu. OM, orkes Om Soneta, Melayu. OM termasuk Chandra, Roma Irama ya? Iya. Om Soneta. Iya. Yang legendaris yang kita tahu OM Soneta itu ya orkes Melayu. Oke. Ya jadi sebelum awal kemunculannya mereka tidak menyebut dirinya dangdut. Bahkan Roma Irama itu awal-awalnya belum menyebutnya dangdut. Belum. Lah, pertanyaannya kapan? Siapa itu yang nyebut dangdut dan kapan? Mungkin sekitar 60 akhir ya atau 70-an gitu ya. Itu mulai istilah itu mulai muncul mungkin di majalah Aktuil ya. Dikelola Remi Silado dan banyak peneliti musik, kritikus musik pada zaman itu juga mungkin pengaruh penyebutan Putu Wijaya juga sempat menyebut itu, ada novelnya berjudul Dangdut gitu. Nah, itu novelnya Putu Wijaya Dangdut. Yang ada ininya dangdut itu, kata dangdutnya. Itu kemudian ya dari sanalah kemudian lebih populer disebut sebagai musik dangdut. Setelah itu liputan Tempo di tahun 70-an, 80-an. Itu udah fix dangdut. Itu udah musik dangdut. Roma Irama sebagai sosok yang paling besar saat itu. Konser-konsernya. Kira-kira seperti itu. Kalau soal dangdut. Oke, menarik ini soal dangdut. Nah, terus ini unik. Aku nggak tahu. Tesismu itu tentang dangdut sisi apanya sih? Iya. Mastermu kan ngambil tesis tentang dangdut. Itu yang kamu angle-nya apa? Apa yang kamu lihat? Ketika S2, aku kan nggak S2 di ilmu politik lagi. Oh iya, betul. Aku nyebrang ke kajian budaya, kajian budaya dan media. Kajian budaya dan media. Kemudian karena sudah kepalang basah meneliti musik dan jadi peneliti musik, aku pikir aku lanjut tesisku tentang musik lagi. Dan pada saat itu yang menarik buat aku adalah dangdut koplo. Oh, dangdut koplo. Kemunculan dangdut koplo. Menarik. Iramanya sedikit berbeda dari dangdut klasik katakanlah. Bisa dijelasin apa yang paling signifikan? Kalau aku tahu temponya doang. Iya. Paling mudah mengenalinya dari tempo. Kalau dangdutnya Roma Irama, ketukan kendangnya temponya lebih pelan. Dangdut koplo lebih cepat dan lebih repetitif. Ada pengulangannya. Dan penelitian selanjutnya menunjukkan ada campuran unsur daerah kayak jaipong atau jatilan gitu. Ada juga efek-efek yang buka sitik jos itu kan tradisi senggaan ya dalam dalam kesenian tradisi misalnya HE ya itu kan sebetulnya diambil juga oleh dangdut koplo. Jadi dia ada unsur musik daerahnya. Dangdut daerah terus campurnya iramanya lebih cepat gitu, mendekati tradisi musik tradisi yang punya unsur trance kayak jatilan. Di Padang juga ada, di mana-mana ada gitu. Kita punya itu, campur juga mungkin percabangan dari efek-efek yang ditimbulkan oleh musik-musik house music atau disco gitu. Wah, ini berarti dangdut yang sudah existing sebelumnya kira-kira bertemu dengan sentuhan daerah sama malah sentuhan disc jockey disco. Bertemu dugem, gitu lah. Dugem bertemu dengan kebudayaan daerah jatilan dari berbagai aneka ragam. Ya, masuk ke dangdut. Berarti ini musik akulturasi. Yang merangkulkan banyak sekali. Benar. Karena dari awalnya juga kan dangdut kan muncul dari campuran. Iya, betul. Dan kemungkinannya untuk berkembang lagi dan dicampuri lagi masih mungkin. Yang terbukti di koplo. Koplo itu merepresentasikan apa sih? Kalau saya orang Jawa Timur taunya koplo itu ya geleng-geleng itu. Ya memang betul itu. Memang geleng-geleng itu. Memang koplo. Kalau dari diambil itu ya pil koplo, pil anjing ya. Kok nggak ekstasi gitu misalkan? Ya, kalau ekstasi itu kan kemudian kita ada kelasnya ya. Kita melihat obat itu, drugs itu ada kelasnya. Jadi drugs. Kalau ekstasi itu kan gelap.
Iya. Di klub lah ya. Di klub mainnya. Musiknya di klub. Atau yang ya kita tahu Zarima Ratu Ekstasi itu kan kayak gitu loh. Oh iya, kan kayak gitu. Iya, Ratu diskotik. Ratu diskotik gitu. Kalau koplo kan jelas siapa yang make. Oh iya, make masih kelas bawah. Iya. Ekonominya lebih rendah. Iya. Ada memang pil. Obatnya lebih murah gitu. Itu biasa untuk menenangkan anjing gila gitu. Iya, betul. Mbah Somo, Karno dan sebagainya. Iya, gitu. Dulu itu sudah terkenal di kalangan anak-anak yang nakal-nakal itu beli di apotek obat anjing tapi diminum sendiri. Iya, gitu. Gitu. Oke, jadi koplo ini memang menimbulkan trans mirip kayak ekstasi tapi ini kalangan gua nih, kalangan yang Oke, pantesan karena ramai di kawasan Pantura ya. Iya. Muncul di bis-bis, muncul di panggung hajatan, pinggiran. Lalu nanti distribusinya visi dibacakan itu disetel sama supir. Oh iya, visi dibacakan pakai supir. Nah, sekarang sudah pakai YouTube semua. Dulu kan masih pakai VCD kan. Oke. Nah, aku tertantang ini untuk membicarakan lebih lanjut tentang kalau kita bicara musik tadi itu ternyata keren menurutku. Indonesia bisa mencampurkan berbagai unsur India, unsur mana-mana jadi dangdut. Lahirnya koplo pun ternyata percampuran daerah dengan musik modern. Pertanyaan saya begini, ini pertanyaan agak berat, tapi nggak apa-apa, ini peneliti musik soalnya. Korea Selatan itu mampu mengeluarkan yang namanya K-pop. Tidak satu-satunya sih. Ada drama, ada macam-macam. Tapi K-pop itu menjadi mengglobal, internasionalisasi lah. Ya namanya fansnya BTS. ARMY itu ada di seluruh penjuru dunia. Musik-musik K-pop muncul di HP-HP di banyak tempat. Padahal Korea Selatan itu kalau kira-kira punya starting point yang sama dengan Indonesia. Merdekanya aja cuma terpaut 2 hari. Mereka dulu lah 15 Agustus 45, kita 17 Agustus 45. Dulu juga sama. Imajin tentang orang Korea itu ya negara terbelakang lah. Tapi hari ini bisa memunculkan wajah yang ya luar biasa. Dengan salah satunya adalah K-popnya. K-pop bisa melahirkan efek domino ekonomi yang luar biasa besar. Pertanyaanku adalah, mungkin aku nggak tahu nih, entah dangdut atau dangdut koplo atau dangdut yang lain, atau setidaknya minimal musik Indonesia itu bisa go internasional. Karena setahu saya lagu K-pop itu ditulis dalam bahasa Korea. Bukan, ya walaupun ada lirik campuran bahasa Inggris, tapi dominan, artinya dia secara budaya mampu tampil di panggung global. Menurutmu, kapan Indonesia dari sisi musiknya mampu tampil di panggung global dan apa yang kira-kira relevan? Atau apa tantangan terberat dalam case Indonesia? Jawabannya gini, kita perlu tahu kapan Korea merancang satu strategi kebudayaan yang ekspansif seperti itu. Ya. Itu sudah dilakukan dari tahun 80-an. Betul. 90-an. Negara yang melakukan grand design terhadap proyek itu. Iya. Dan itu adalah strategi kebudayaan. Betul, strategi kebudayaan. Sekarang kita bertanya pada negara kita. Strategi kebudayaan kita seperti apa? Kalau tuntutannya cuma kapan dangdut bisa go internasional, kapan film Indonesia bisa, kapan musik Indonesia, lah kita tuh punya strateginya enggak? Betul. Kita mau pakai cara apa? Yang mewabah di dunia itu bukan cuma K-pop salah satunya. Kita juga mengkonsumsi K-drama. Akhirnya lembaga kursus bahasa Korea merebak. Restoran makanan Korea, artinya itu gelombang kebudayaan. Mie instannya Korea muncul di toko-toko. Artinya itu bukan satu potong, tapi itu satu gelombang besar. Ya, yang disebut dengan Korea. Strategi kebudayaan. Ya. Nah, kalau saya berpikir itu kita perlu merumuskan itu. Dan mereka sungguh-sungguh merumuskan itu. Betul. Yang mereka rumuskan bukan yang terutama ya strateginya. Mau seperti apa, mau menggunakan cara apa. Lalu turunannya itu adalah ya mungkin wajahnya kepada dunia itu yang seperti apa. Artinya lewat artis-artisnya.
mungkin mereka mempopulerkan juga bedah plastik ya, atau memberikan satu imajinasi bahwa orang Korea itu wajahnya yang laki-laki cantik, yang perempuan lebih cantik gitu. Tapi kan tidak semua orang Korea seperti itu. Tapi setidaknya dunia mengenal wajahnya orang Korea itu seperti BTS atau seperti Blackpink gitu. Walaupun kalau datang ke Korea enggak. Lalu musiknya, kalau kita bedah ya, iramanya apa? Irama Korea, Mas? Enggak, itu irama Barat. Irama Barat. Iya kan? Karena memang dulu waktu mau mencapainya memang dikirim ke Hollywood dalam jumlah besar untuk nanti proyeksikan dipulangkan. Persis. Dan itu kayaknya masih jalan deh project masih itu. Masih jalan. Maksudnya dikirim ke Hollywood, dikirim ke pusat-pusat entertain, pelatihan. Uang yang dikeluarkan untuk riset itu serius. Iya, ya. Dan ada peran ilmuwan lah di sana. Ada peran ilmuwan. Dan yang paling penting sampai sekarang yang masih Korea lakukan melalui beberapa lembaga kebudayaannya itu apa, Mas? Mengumpulkan arsip-arsip musik populer dari seluruh Asia. Musik-musik populer dari seluruh Asia. Korea. Asia. Tak tebak, aku nggak tahu cerita ini, tapi aku bisa menebak misinya. Misinya mau menginstrumentasikan ke dalam musik-musik Korea. Bisa jadi ya, kita nggak pernah tahu. Karena begini, aku melihat hampir sebagian girl band atau apa yang cowok itu apa sih namanya? Boy band. Boy band. Itu selalu ada satu orang asing. Dan feelingku ini by design. Ada kayak orang Thailand. Iya, ada orang Thailand, ada orang Indonesia juga. Dita itu di apa itu Secret Number itu orang Bali. Terus Blackpink itu Korea. Lalu ada Cina dan Jepang. Dan memang ini kalau mau jadi global ya yang dikuasai kawasan sekitar. Geopolitik. Jadi saya kira musiknya Korea itu sangat paham soal geopolitik. Ya, dan soal arsip. Arsip ya. Soal arsip. Mereka mengumpulkan itu. Saya beberapa kali dapat teman yang melakukan penelitian soal musik Indonesia, sejarah musik Indonesia dari tahun 50 sampai sekarang. Silakan meneliti periode tahun berapa. Penelitianmu apa soal musik Indonesia periode itu, sejarah musik Indonesia pada yang kamu bicarakan, subjek-subjek musiknya, pemusiknya, itu artefaknya, fisiknya itu dibeli. Kasetnya, piringan hitamnya, majalah, itu dibeli, dibiayai oleh negara, oleh Korea, negara Korea, lalu dikirimkan. Saya tuh mengepak kaset-kaset Indonesia itu untuk dikirimkan ke Korea. Ya ini nggak mungkin kalau negara ini sekedar iseng-isengan, pasti ada itu serius, misi besar ya. Nah sementara kan saya dalam hati kan juga patah hati. Saya mengepak artefak-artefak musik Indonesia ke Korea. Ya ini dan kita nggak punya. Iya, suatu saat kita nanti belajar musik Indonesia ya ke Korea. Itu kan yang kita takutkan. Iya, hari ini kita banyak yang begitu. Kita belajar tentang Jawa, balik ke Belanda. Kita belajar Islam, kitab kuning macam-macam, datang ke Kanada, ke McGill University. Kan ini kan ke Amerika. Ya, ini artinya negara kalau nggak punya strategi budaya, nggak ngerti visinya mau ngapain, ya kita jadi objek terus ya. Saya ingat betul Amerika itu di awal-awal kemerdekaannya, bahkan kalau nggak salah ada namanya Unlimited Project ya. Project apapun tentang Indonesia, aku kirim dananya. Apapun tentang Indonesia bakal dibiayai. Makanya kemudian Amerika menjadi sentrum untuk banyak penelitian. Bahkan akhirnya kita yang di ilmu politik bacanya adalah profesor-profesor Amerika. Oke. Menarik sekali ini soal musik ya. Oke. Jadi ini kita sedang ngomong soal arsip ini. Nah, aku tahu kamu adalah dosen ilmu kearsipan. Ilmu kearsipan. Apa sih yang dipelajari dalam ilmu kearsipan? Ini dosen ya. Teman saya ini dosen, walaupun dia jago musik dan sebagainya, dia masih di kampus ini ngajar, penelitian, pengabdian, sama lah kita. Lah, ilmu kearsipan ini apa sih yang dipelajari? Ya, di prodiku itu adalah prodi pengelolaan arsip. Dan rekaman informasi. Jadi dulunya ini ada di sekolah vokasi, Mas. Jadi
program studi ini dulunya adalah D3 kearsipan. Ya. Lalu sekarang udah D4 pengelolaan arsip dan setara sarjana ya? Setara sarjana terapan. Nah, yang dipelajari itu yang pertama mempelajari pengelolaannya, ya. Yang kedua soal teorinya. Jadi antara teori dan praktik pengelolaannya nanti kurang lebih anak-anak D4 itu punya hal yang sama. Jadi praktek itu ya yang dipelajari ya misalnya bikin tata naskah surat dinas dari hal-hal yang administratif seperti itu, menata arsip dinamis, surat-surat masuk, sampai kepada arsip-arsip karya seni. Arsip karya seni. Arsip karya seni, arsip warisan budaya, arsip statis, arsip bernilai sejarah, sampai ke preservasi. Nah, jadi mata kuliahnya itu menyangkut itu. Sebarannya dari hal yang paling karena memang dari awal kemunculannya ilmu kearsipan itu sudah lintas disiplin. Ada yang administratif, ya. Ada yang politis. Ya. Bagaimana tidak? Arsip itu politis. Iya, soal apa yang mau kita arsipkan itu sangat politik iya. itu. Kalau kita nggak punya arsip juga, iya. Ya, super semar nggak ada. Buktinya itu kertas. Ya, betul. Gaib sekarang. Gimana kertas statusnya? gaib tak bisa mengubah tatanan luar biasa. Artinya itu arsip itu politis. Iya. Dan sampai kepada ya kajian-kajian soal keilmuannya, perkembangan keilmuannya. Apa sih yang bisa disebut arsip? Bisa nggak arsip kita maknai berkembang terus? Bagaimana sih mendeskripsi dan segala macam? Itu yang akan dipelajari di prodi kearsipan. Kalau lulus biasanya sebarannya di mana? ANRI jelas. Yang lainnya apa biasanya? Di kantor-kantor pemerintahan, Mas. Kalau misalnya teman-teman setiap kantor pemerintahan sekarang ya pasti betul. Pengen jadi PNS, pasti kesempatannya sangat besar. Kalau lulusan kearsipan. Nah, di bank, di kantor. Oh, bisa berarti bersaing gitu dengan ilmu pemerintahan itu kalau CPNS-an. Iya, sangat-sangat bersaing. Iya. Atau dengan anak-anak administrasi negara. Iya. Karena ini ya, memang sejak awalnya multidisiplin, ya, jadi multidisiplin. selalu beririsan dengan itu. Iya, ya, betul. Dan ketidakmampuan arsip sebuah institusi itu yang menunjukkan institusi itu pasti bisa dinilai dalam tanda petik, mesti agak-agak nggak menarik, agak-agak nggak leading lah. Iya. Mesti tertinggal. Iya. Arsipnya jadul. Ya, bisa dibayangkan. Ya. Arsip selalu merepresentasikan kemampuan institusi untuk mengelola organisasi. Ya, makanya perpustakaan yang paling bagus di Jogja itu nggak kampus, tapi perpustakaan Kolosi Ignatius, punyanya gereja. Kita tinggal kasih kertas, kita nggak tahu itu di mana perpusnya, karena itu kayaknya perpusnya bawah tanah, dan kita cuma setor, datang. Artinya punya tradisi pengarsipan yang baik. Dan institusi kalau rujukannya Vatikan itu kan ngeri. Pasti ngeri. Dan kayaknya kampus kita nggak ada deh yang pola pinjamnya paling baru datang ke perpus cari sendiri. Nah, kalaupun kelebihan apa telat mesti gimana lah. Kayak nuansanya nggak sekeren yang Kolosi Ignatius ya. Kalau sana memang. Oke. Ini agak general. Ya tadi sempat saya singgung ya. Kita mau belajar Jawa, berangkat dulu ke Leiden, belajar kitab-kitab kuning atau apa, malah banyak di McGill, dan banyak kayaknya kamu habis bercerita nanti bisa jadi belajar musik Korea, belajar musik Indonesia di Indonesia Korea, malah datanglah ke Korea karena arsipnya ada di sana. Apa sih problem paling serius di dalam perkara arsip di Indonesia ini? Sebetulnya bukan hanya kalau aku melihat hal ini, sebetulnya nggak hanya ada di kearsipan ya persoalannya, tapi ada di kebudayaan juga. Oke. Jadi kayak dalam kerangka kebudayaan itu kadang-kadang kita ngomongin produksi, distribusi, konsumsi, tapi kita nggak ngomongin preservasi. Sekarang udah ngomongin sih. Sekarang sudah muncul ya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, kan salah satunya adalah merawat. Persoalan preservasi itu juga, kalau persoalan preservasi nggak dilakukan betul dan nggak dikelola betul, ya artinya itu menjadi wilayah kearsipan, artinya mengarsipkan sesuatu. Itu juga jadi
Betul. apa namanya Artinya, hal yang penting. Pengarsipan yang baik itu juga ya preservasi menjaga budaya kita. Iya. Makanya kita ini sering bisa direpresentasikan kira-kira kalau ada budaya diklaim negara lain, ini mesti pengarsipannya busuk lah. Buruk. Iya. Iya. Disitulah Kayaknya sering ya kita ini. Reog pernah. pernah Apalagi ya selain reog gitu. Jangan sampai dangdut nanti diklaim. diklaim. Ya kan? Wah, kacau ini nanti. Yang bisa kita lakukan ngamuk. Ngamuk. Iya, tapi kita nggak pernah. Iya, nggak do something. Iya. Atau inilah apa ya, preventif lah. Ini Iya, habis preventif. kecolongan. Kayaknya seingatku setelah reog itu ada kecolongan lagi. Batik apa ya? Pernah kita Iya. kayaknya. Iya. Selain itu juga persoalan yang pulau-pulau yang mau diklaim. Nah, itu juga perkara arsip itu. Iya, tentu saja dong. Kalau kita tahu batas wilayah kita, ada dokumennya, jelas, tercatat jelas. Itu nggak mungkin diklaim, gampang banget. Gitu. Iya, betul. Itu persoalan wilayah batas negara itu kan harusnya ada catatannya. Oke. Ada dokumentasinya. Ternyata ngeri ini ilmu arsip ini. Wah, ngeri, Pak. Wah, ternyata saya merasa itu ilmu politik paling ngeri. Ini kayaknya ya arsip ini seru juga ini. Seru. Akar dari banyak persoalan kita itu perkara arsip ya. Iya, kira-kira gitulah. SKPD jelek itu pasti arsipnya jelek. Yakin itu. Iya. Iya. Kampus kok ngurus tendiknya sulit, mesti pengarsipannya jelek. Dari persoalan yang administratif gitu sampai persoalan yang paling genting misalnya kehilangan pulau. Kehilangan itu pulau. Urusan arsip. Iya, betul. Saya baru sadar itu perkara arsip. Oke lah, kita ngobrol dari tadi yang berat-berat. Kita nostalgia lah, karena sebagian besar penonton saya ini mahasiswa. Mau nggak mau gitu. Jadi aku ingin nostalgia nih. Menurutmu ini, dulu kan kita kontestasi di Komap ya. Saya calon presiden Komap, Korp Mahasiswa Ilmu Pemerintahan satunya. Kamu calon ketua presiden Korp Mahasiswa satunya. Dan menurutku ini pengalaman, walaupun kita dulu musuh-musuhan, mungkin nggak ngomong setahun mungkin. Iya. Atau pokoknya kita gontok-gontokan, tapi menurutku ini momen penting. Pengalaman penting yang kita membentuk banyak hal lah di sana. Iya. Belajar solidaritas, belajar mengenali lawan, Iya. belajar untuk merebut kepentingan, Iya. untuk mempertahankan kepentingan, untuk macam-macam lah, Iya. belajar politik. Nah, aku ingin tahu refleksimu karena begini, Van. 2 tahun terakhir, aku kan dosen Undip di Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan, ada HMJ, sama kayak Komap, Korp Mahasiswa. 2 tahun terakhir ini, HMJ Ilmu Pemerintahan Undip itu calon tunggal, artinya nggak ada. Jadi nggak ada yang mau jadi ketua ini. Nah, aku mau nanya kamu, seberapa penting sih berkontestasi di usia muda, rebutan HMJ, rebutan Komap, bagi kamu? Bagiku ya. Ini mau diceritain dulu nggak? Dulu aku tuh kalah telak. Oh iya. Atau pertanyaannya saya ganti deh. Apa sih? Menurut ya, kamu kan kalah ya? Kalah telak, Pak. Versiku. Kalah telak. Kalau versiku, ya kalah telak, Pak. Itu saat itu gimana itu? Apa yang aku nggak tahu tentang kekalahanmu itu? Iya. Kalah telak, oh ya? Kalah telak, Pak. Oh iya. Kita sudah separuh kita. Iya, aku sudah gini-gini, penghitungan belum selesai. Iya. Kamu udah kalah separuh. Telak gitu. Apa pandanganmu terhadap aku? Apa gimana? Iya. Sebetulnya kekalahannya mungkin sudah diduga. Jadi juga. Aku duga. Kenapa? Aku duga. Karena memang kesalahan emang ada di aku. Ketika aku teman-teman minta aku maju itu aku masih ragu. Oh. Jadi aku telat 100 kilo mungkin ya. Pokoknya telatnya jauh lah, Ndo. Wah, aku tuh malu sekali ketika aku ngomong aku pengen maju jadi ketua Komap, kamu mau nggak dukung aku ke Susilo. Dan aku belum tahu Susilo tuh mau nyalon. Artinya kan memang semua orang di kelas itu sudah tahu kamu sama Susilo mau maju. Cuma aku yang nggak tahu. Itu malu aku nggak punya teman. Teman angkatanku jelas sudah habis.
ikut Hendra semua. Lantas apa yang bisa? Akhirnya tim kan ya membantu. Akhirnya ngambil dari angkatan atas bawah yang tidak cukup, memang tidak cukup ya. Iya. Tapi pengalaman itu di luar itulah ya. Pengalaman itu tuh yang terasa tuh mental. Merasakan kalah, gagal, malu, itu penting. Kalau buat aku, setelah kita kuliah zaman itu 2000 mungkin dari itu kita kan angkatan 2006. Kontestasi 2007. Iya, tapi rentang waktu kita kuliah mungkin dari angkatan 2002, 2003 sampai ke mungkin terakhir 2008, 2009. Itu kan tensi politik kampus itu kan sangat tegang. Iya enggak? Aku nggak tahu sekarang tensinya seperti apa di kampus. Apa mungkin teman-teman sekarang memikirkan apa pentingnya meraih itu. Tapi kita dulu sungguh-sungguh. Iya, kita sungguh-sungguh pernah menjadi orang yang sungguh-sungguh memperjuangkan itu seolah-olah ini adalah hidup kita. Iya, pilihan yang hitam dan putih. Iya. Kayak ini golonganku, dia bukan golonganku. Iya, betul. Dan kita berdua dulu lama itu musuhan, tapi ya masa masih dewasa mau masih kayak gitu kan nggak lucu. Enggak lucu. Tapi aku ada pertanyaan menarik. Seingatku, setelah aku terpilih jadi presiden, itu kamu tak ajak itu. Betul. Jadi, ayolah Van jadi menteri. Ya. Dan kamu menolak. Ya. Pertanyaanku, kenapa saat itu kamu menolak? Maksudku, Prabowo saja. Ya. Itu habis, ini capres loh Pak. Presiden elektoral Indonesia membelah Indonesia menjadi dua kubu. Yang wah itu kadang satu keluarga kampreter cebonger dan itu keras. Kamu ya cuma kontestasi komap saja kok nggak mau, Prabowo aja lo mau. Iya itu loh. Itu artinya menunjukkan perbedaanku dengan Prabowo. Aku tuh masih punya gengsi yang lebih mahal ya. Ya. Punya pride lah ya. Punya pride lah. Harusnya rakyat Indonesia cebong kampret itu belajar sama tahun kita. Oke, menarik ya. Belajar sama komap. Ya. Setelah kamu jadi, aku nggak mau jadi menterimu. Iya, bahkan nyapa aja lo nggak mau. Iya nyapa. Oh ya masih nyapa. Ingat. Kalau tapi ngobrol enggak. Beberapa seniormu nggak mau nyapa. Oke. Iya. Tapi kan kita masih. Iya. Tapi setelah itu aku ingat kamu tuh sibuk. Kamu pergi ke banyak tempat. Jadi yang lebih banyak di kampus itu Susilo. Wah, udah kayak Gus Dur aja jadi presiden. Iya bener kan? Iya enggak? Kamu pergi kemana? Ya kan ada Fokermapi ke Lampung. Ya persis, ya itulah. Ke Samarinda. Presidennya sibuk. Iya. Presidennya sibuk pergi, ya nggak pernah ketemu juga. Oke. Gitu. Padahal ya nggak sesibuk itu juga. Presiden komapnya safari terus. Gitu. Aku memang sengaja ya di dalam konten-kontenku selalu ingin bertanya tentang dunia mahasiswa karena ya mau nggak mau. Khawatirku sederhananya gini, kamu kan dosen ya Van. Aku tuh cukup khawatir terhadap mahasiswa-mahasiswaku yang angkatan 2020 dan 2021 ya. Suatu ketika aku sering kali nanya, bro minta nomornya ini. Wah nggak punya mas, padahal itu udah semester 4 loh. Aku minta nomor teman, salah satu mahasiswa dari temannya. Minta punya nomornya nggak punya. Tak tanya lagi, kamu itu nggak punya atau nggak kenal? Jawabannya mengenaskan, nggak kenal. Padahal dia sudah 4 semester. Itu nggak ada grup WhatsApp? Nah ya makanya, karena satu angkatan di tempatku itu yang 2020 itu sekitar 180. Yang 2021 lebih ekstrim lagi, itu 210. Wah besar banget ya kelasnya. Besar sekali, sangat besar sekali. Kita kan mungkin bahkan UGM sampai detik ini 70 bagi 2 AB udah. A dan B. Satu kelas 35 orang dan udah. Tidak online. Iya. Nah, makanya saya ingin tanya, itu problem nggak sih? Karena begini loh. Kita itu kan kalau punya banyak kegiatan di kampus itu kan belajar solidaritas. Ya. Belajar empati, belajar banyak hal yang sifatnya psikomotorik dan afektif. Ya. Membangun diri kita, afektif kita, sekaligus punya pengalaman, bergontok-gontokan ataupun bersolidar dengan teman. Nah ini kalau mahasiswa 2020-2021 ini asupannya di depan laptop,
apa yang mestinya kita lakukan sebagai pendidik di perguruan tinggi, mengingat situasi semacam ini masih belum terlihat hilalnya, kapan akan kuliah tatap muka. Kalau saya tatap muka pasti akan saya dorong untuk aktif di mana-mana. Ya. Tapi dengan cara semacam ini bagaimana ini? Gimana mahasiswa, apa yang bisa dilakukan mahasiswa-mahasiswa 2020-2021 menurut kamu? Kalau misalnya dari segi pengajar ya, mungkin kita bisa apa ya? Kalau siasatku tuh mungkin membuat proyek-proyek kelompok. Artinya ada tugas yang dikerjakan secara berkelompok, tidak semuanya individual. Kalau semua tugas individual jelas semakin individualis. Semakin individualis, semakin dengan berkelompok artinya mereka harus rapat sendiri kan. Oke, kita lanjutkan. Aku ingin tahu sekaligus juga ingin memberi motivasi ya kepada mahasiswa-mahasiswaku. Aku dulu HMI, kamu kan GMNI. Aku dulu punya motivasi masuk HMI ya, biar nggak sama dengan kakakku lah. Kakakku PMI so. Ya. Pertanyaanku, apa sih dulu motivasimu di GMNI, masuk ke GMNI? Oke. Waktu itu aku mikirnya laboratorium. Oke. Waktu itu kan aku masuk gabung GMNI kan sangat cepat. Jadi aku masuk kuliah, nggak berapa lama mereka bikin kaderisasi. Iya, berarti sama, aku juga sama. Aku diajak, aku ikut. Nah, waktu itu sama beberapa teman-teman lah. Karena kemungkinanku untuk belajar politik akan lebih besar. Nggak cuma di ruang kuliah, tapi aku juga bisa belajar di ruang organisasi itu, organisasi gerakan mahasiswa. Ya ada ideologinya, ada aturannya, ada pegangannya, ada cara pandangnya, ada bacaannya. Artinya kayak kuliah double gitu. Artinya aku pengen punya ilmu. Kuliah yang nggak bayar lah. Iya, nggak bayar, malah keluar duit kan. Keluar duitnya bukan buat bayar, tapi ya urusan lain ya, urusan kontrakan, kaderisasi, macam-macam. Nah, ya dan asik, asik apa ya, ketemu teman-teman, praktek, punya misi bersama, ya termasuk bisa menduduki pos-pos strategis di kampus, itu kan termasuk salah satu misi kita, ya, organisasi kita, gitu, yang membuat kita harus bertarung, betul, berkontestasi di pilihan Komap itu. Bahkan bisa di BEM, bisa di mana-mana. Bisa di BEM, bisa di mana-mana sampai tingkat universitas gitu ya. Ya itu yang membuat kuliah ilmu politik menjadi menarik, menjadi punya gambaran yang nyata, prakteknya. Nah, makanya aku bilang laboratorium karena kamu bisa praktek di situ. Kalau pendapatmu tentang kondisi hari ini gimana? Ini mahasiswa-mahasiswa kita berdua ini online. Ruang ekspresi itu agak sedikit berkurang. Ya. Tapi aku punya optimisme. Karena memang tidak semua mahasiswa aktif. Betul. Dari dulu di zaman kita pun tidak semuanya. Tidak semuanya. Kayak kita membicarakan masa lalu kan nggak semuanya juga aktif ya. Ada yang teman kita yang sangat santai, main-main terus. Artinya ya memang ada beberapa teman-teman yang memilih jalannya seperti itu. Dan ada yang tidak. Nah, kita hanya membicarakan soal pilihan ini. Pilihan kalau kamu aktif di organisasi ini, apa yang kamu dapatkan? Itu jauh lebih banyak daripada teman-teman yang enggak misalnya. Kayak yang bisa kamu dapetin itu menurutku lebih banyak, pengalamannya lebih banyak. Ya, ini menarik ini. Seingatku, ya kalau kamu ini kan musisi dan aktivis GMNI ya, di era itu ya, di era itu. Terus sekarang tiba-tiba banting jadi dosen ini, ceritanya kayak gimana sih? Kok enggak malah jadi artis? Seingatku kamu itu nyaris terkenal loh. Iya. Karena udah manggung di seluruh Jogja. Kok enggak jadi musisi saja? Atau jadi aktivis sekalian nanti ya, main praktis? Lagi-lagi gini, waktu itu tuh aku menggeluti dua hal. Artinya tertarik sama kajian musik dan juga main musik. Aku mau jadi dua-duanya. Jadi nggak ada yang total. Artinya ada juga omongan kalau penulis atau kritikus musik itu adalah musisi yang gagal.
yang gagal terkenal terus jadi kritikus saja. Nah aku tuh dulu tuh ingin membuktikan bahwa aku bisa jadi dua-duanya. Nah, tapi ternyata ya memang karir bermusiknya memang agak sulit ya. Memang agak sulit untuk Tapi by the way, dikelola. Bandmu itu Jalan Pulang ya? Ya. Itu bubar nggak sih? Enggak. Enggak Pernah bubar. Sampai sekarang? Enggak pernah. Dan kamu nggak pernah solo? Enggak pernah bikin solo. Ya, walaupun kalau manggung bisa tampil sendiri. Tapi bandmu tidak bubar ya? Bandku tidak bubar. Masih ada album nggak? Masih punya rencana mengeluarkan album. Oke. Iya. Kapan? Harusnya dari kemarin aku tuh udah menyemangati teman-teman. Ada Agung itu kan baru nikah. Jadi mungkin menunggu habis masa ininya ya. Pernikahannya itu bukan masa pernikahannya, masa bulan madunya. Iya. Nah, mungkin kami akan rekaman lagi. Gitu. Kalau nanti rekaman terkenal lagi nanti dosennya enggak. Ya dulu itu membayangkannya bikin musik itu supaya cita-citanya itu enggak terkenal. Cita-citanya tuh pengen bikin album. Kalau nggak ada yang dengerin, setidaknya kita semua dalam satu band itu suka mendengarkan lagu yang kita tulis. Jadi kalau lagunya bagus tapi kita nggak terlalu suka ya nggak usah aja gitu. Oke. Jadi ya memang kesenangan. Jadi lebih besar ke arah kesenangan. Pantesan kayaknya aku nggak tahu. Kayaknya nggak ada lagu yang kamu komersialisasi ya? Ada satu album yang ada ya. Aku jual, ada satu album yang aku bebaskan. Oke. Nggak di komersil. Oke. Dan sekarang posisimu adalah dosen, punya sejarah sebagai musisi, peneliti musisi masih nempel, dan kayaknya kamu masih terlibat ya di dalam kerja-kerja budaya di Yogyakarta ya. Iya. Kalau nggak salah kamu malah jadi ketua, salah satu ketua di FKY. Rencananya ada bocoran ini FKY mau apa? Atau masih belum boleh di-share? Belum boleh. Jadi tapi akan ada FKY di tahun ini. Kapan rencananya? Sekitar bulan September. Bulan September ya. Mungkin sudah bisa dekat-dekat dengan G20 ini. Iya betul ya. Ya Mas Irfan ini ketua ya? Ketua 3. Ketua 3. Emang ada berapa ketua? Ada 3 ketuanya. Ada 3 ketua. Ada 3 orang yang menjadi ketua FKY. Jadi salah satu ketua FKY, Festival Kebudayaan Yogyakarta. Di masa pandemi ini berhenti ya? Kemarin kita online. Berarti nggak pernah berhenti? Nggak pernah berhenti. Karena ini kan acara yang sudah bertahun-tahun sejak dulu kita kuliah sudah ada. Ya. Dan kamu sekarang jadi ketua FKY. Berarti kamu namamu ini sudah dengan budayawan di Jogja udah selevel ini. Lo ketua ya? Oke, biar nggak terlalu perpanjangan ini pertanyaan masuk ke edisi terakhir ya. Pertanyaan singkat tapi aku nggak tahu kamu jawabnya akan gimana. Iya. Apa Anda? Kalau disuruh milih yang lebih lebih favorit, ilmu politik atau ilmu arsip? Kamu kan ilmu politik dulu. Iya. Sekarang jadi dosen ilmu arsip, tapi dua-duanya juga ngerti. Iya. Mana yang lebih favorit? Lebih oke. Sulit sekali. Sulit banget ya. Tapi menurutku gini ya. Manapun yang aku pilih, itu tetap mengandung keduanya. Aku milih arsip itu ada unsur politiknya. Tapi aku tebelnya memang di kearsipan dulu. Tapi ada unsur-unsur dimensi politiknya. Iya. Kalau kita jadi peneliti politik juga, aku masih baca juga ya kajian-kajian ilmu politik itu, kajian demokrasi, kajian macam-macam kekuasaan gitu masih baca juga. Tapi dia juga ngomongin arsip juga. Derrida juga ngomongin arsip. Ya, Foucault itu semua risetnya arsip. Berangkat arkeologi of knowledge-nya itu ya arsip itu. Persis. Disertasi dia itu Madness and Civilization itu juga buka arsip sampai jadi buku sehoror sebesar itu. Oke. Ya, kira-kira seperti itulah. Artinya jawabannya adalah ya tebelnya arsip lah. Ya, tebelnya arsip.
yang tidak apolitis. Ya betul, Ya, betul. artinya yang politis gitu. Ya. Ini demi banyak hal lah. Kita tadi sudah obrolkan bahwa arsip memainkan peran kunci, peran besar di dalam pembangunan bangsa lah. Kalau mau jadi bangsa besar jangan tinggalkan arsip kan kira-kira Persis. gitu. Ya, betul. Oke, pertanyaan berikutnya. What next? Apa rencanamu ke depan? Entah perihal di musik atau perihal di dosen. Ya. Apa rencanamu ke depan nanti? Akhir apa yang kamu sedang rencanakan ini? Sedang rencanakan kurang lebih sama kayak apa yang sedang kamu rencanakan, nyari sekolah. Oke, sekolah ya, lagi. sekolah. S3 ya. S3, sekolah lagi. Ya, mau lebih dalam mengkaji soal arsip musik Indonesia. Arsip musik Indonesia. Ngeri sekali kawan saya ini orang yang cukup konsisten sejak S1, S2 dan rencana S3 mau bicara soal musik aku itu lagi. agak bingung. Aku itu ini tipe yang pindah-pindah. Ya. Dari street vendor, jadi studi tentang gerakan PKL, masyarakat miskin kota, Gerakan lingkungan hidup. gerakan petani dan lingkungan hidup. Nah, ini aku nggak tahu lah apa lagi. Ya. Aku udah tahu mau apa, tapi karena bintang tamunya kamu kan, kamu aja yang nge-share. Aku tahu, aku yang ngomong. Nggak usah. Ini pertanyaan the last, paling akhir. Kapan nikah? Oh, Mas Irfan ini seusia saya, dosen, wajah seganteng ini, jago musik, manggung di mana-mana, disuruh bicara berat oke, disuruh bernyanyi puitis yang cinta-cintaan masyuk, tapi kenapa belum menikah? ini Calonnya kebanyakan apa? Pertanyaannya kenapa apa kapan? Ya terserah. Ayo. Kapan? Kapan? Kalau kapan harusnya sore ini, tapi aku ada podcast jadi tak tunda. Udah, besok lagi kapan-kapannya. Besok lagi nanti. Nanti tak kabari. Kenapa sih, Van? Terlalu banyak pilihan kah? Enggak. Belum ketemu yang waktunya belum pas. Waktunya belum. Tinggal menunggu waktu saja. Oke, calon sudah ada berarti Sudah ya? ada. Oke. Sudah mantap. Saya kira sudah terlalu banyak Enggak. calon. Ya, demikianlah bincang-bincang dengan Mas Irfan Rizky Derajat, musisi, peneliti musik, bisa dibilang kritikus musik, ahli arsip, sekaligus dosen di Universitas Gadjah Mada. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya sudah mau ngobrol. Kita akan bertemu lagi di episode berikutnya. Salam.